Halo teman-teman, perkenalkan, namaku David Kristianta. Aku dari FKW Angkatan 2021 yang pada kesempatan kali ini akan membawakan mentoring modul penginderaan. Pada bagian pertama ini kita akan membahas praktikum histologi pada sistem penginderaan. Nah, untuk sesi histologi sistem penginderaan kita pada kesempatan kali ini, kita akan membahas histologi dari tiga organ utama, yaitu untuk yang pertama kita akan membahas mata, yang kedua kita akan membahas telinga, dan yang ketiga kita akan membahas tentang lidah. Pertama, kita akan membahas berkaitan dengan histologi penglihatan, di mana pada histologi penglihatan kita akan mengidentifikasi berbagai struktur dari mata beserta dengan organ tambahan mata. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa mata terdiri dari tiga lapisan berbeda, ada tunika fibrosa yang merupakan lapisan terluar yang terdiri dari kornea dan sklera. Ini merupakan lapisan kornea, sedangkan ini merupakan bagian daripada sklera. Jadi terusan daripada sklera itu adalah kornea. Kemudian yang kedua adalah tunika vascularis atau yang kita katakan sebagai uvea yang merupakan bagian tengah daripada bola mata terdiri dari koroid, badan siliar, dan juga iris. Yang mana sih yang merupakan iris? Nah, ini merupakan gambaran iris. Kemudian ini yang dikatakan sebagai badan siliar, sedangkan ini ya, ini adalah yang dikatakan sebagai koroid. Dan yang paling dalam daripada mata, yaitu tunika neuralis, itu terdiri dari retina. Kita akan coba mengidentifikasi strukturnya satu persatu. Nah, ini merupakan gambaran potongan meridional daripada sebuah mata yang dipotong melalui struktur yang dikatakan sebagai papil nervus opticus. Ini merupakan struktur papil nervus opticus. Kita identifikasi struktur pertama yaitu tunika fibrosa, di mana tunika fibrosa tersusun atas kornea dan juga sklera. Nah, ini merupakan wilayah sklera dan ini merupakan wilayah kornea, di mana pertemuan antara sklera dan kornea itu kita katakan sebagai limbus. Nah, yang harus kita perhatikan bahwa selain daripada kornea dan sklera dan limbus, yang merupakan bagian daripada tunika fibrosa, kita juga dapat mengidentifikasi struktur lainnya, yaitu berupa tunika vascularis ataupun uvea. Tunika vascularis tersusun atas beberapa struktur, di antaranya koroid, di mana kita ketahui setelah sklera ini ada struktur yang berwarna kehitaman ya. Ini yang berwarna lebih kehitaman, itu merupakan struktur daripada koroid. Kenapa kehitaman? Karena dia memiliki pigmen. Kemudian, selain daripada koroid yang merupakan tunika vascularis, berikutnya kita dapat mengidentifikasi ada badan siliaris. Ini badan siliaris dengan tonjolannya yang kita katakan sebagai prosesus siliaris, yang mana prosesus siliaris akan terikat ke lensa mata melalui struktur yang dikatakan sebagai zonula zinii. Nah, ini merupakan zonula zinii atau dikatakan di sini sebagai zonular fiber atau juga yang dikatakan sebagai ligamentum suspensorium. Ligamentum suspensorium itu merupakan struktur yang menghubungkan antara proses susiliaris dengan lensa mata. Di mana nanti ketika proses susiliaris mengalami kontraksi ataupun ketika mengalami relaksasi dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada ukuran bola mata. Nah, ini badan siliar ya, bentuknya seperti segitiga. Kemudian kita juga dapat melihat ada iris. Iris merupakan membran yang terletak di depan lensa mata. Ini adalah lensa mata yang strukturnya menyerupai jari. Nah, kemudian selain itu di tengah-tengah iris kita dapat menemukan adanya struktur ya yang dikatakan sebagai pupil ya atau yang dikatakan kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia pupil itu diterjemahkan sebagai gadis anak gadis ya. Kemudian paling dalam itu adalah kita menemukan struktur tunika neuralis yang merupakan struktur retina. Nah, ini merupakan tunika neuralis ya, retina. Nah, kalau kita tinjau tegak lurus daripada mata, ya, tegak lurus daripada mata itu nanti akan jatuh di wilayah yang dikatakan sebagai makula lutea. Secara khusus, yaitu di wilayah fovea centralis yang merupakan tempat penglihatan yang paling peka. Merupakan daerah retina yang mencekung ke dalam dengan lapisan yang lebih tipis. Dikatakan sebagai fovea centralis dikarenakan apa? Dikarenakan berbentuk seperti sumur dan berperan sebagai pusat penglihatan yang paling tajam. Nah, kemudian di sini nanti ada struktur yang dikatakan sebagai papil nervus opticus atau dikatakan sebagai bintik buta karena pada titik tersebut ya ini adalah dikatakan blind spot ya teman-teman pada nomor 9. Kenapa dikatakan sebagai bintik buta? Karena di situ kita tidak dapat bukan merupakan area yang memproses penglihatan. Nah, kita akan coba mengidentifikasi strukturnya satu-satu dari gambar mata tersebut ya. Ini kita ulangi kembali, ini merupakan kornea, kemudian ini adalah lensa,
ini adalah corpus ciliaris dengan processus ciliaris. Di sini kita tidak menemukan ada zonula zinii. Kemudian kita juga dapat melihat ini adalah sklera yang berwarna coklat ini adalah koroid. Kemudian lapisan terdalamnya adalah retina dengan sebuah wilayah yang terlihat lebih cekung di sini. Ini adalah si makula lutea. Tepatnya kalau misalkan yang mencekung ke dalam itu adalah fovea centralis. Sedangkan ini adalah papil nervus opticus. Kemudian selain itu kita juga dapat mengidentifikasi di sini harusnya ada iris ya. Di sini tidak ada nih irisnya, berarti pemotongannya kurang sesuai. Nah, pada mata ini kita dapat mengidentifikasi ada 3 ruangan yang berbeda, teman-teman. Ya, yang pertama adalah kamera okuli anterior. Kamera okuli anterior itu adalah wilayah yang depan sini. Sedangkan kamera okuli posterior itu wilayah yang ada di sini ya. Di wilayah yang terbentuk antara apa? Lensa, kemudian ada badan siliar, dan juga iris di bagian belakangnya, itu yang kita katakan sebagai kamera okuli posterior. Sedangkan untuk kamera okuli anterior, itu wilayah yang terbentuk antara apa? Iris dengan bagian daripada kornea. Sedangkan bagian di belakang mata yang aku arsir, ini adalah bagian yang kita sebut sebagai badan vitreus ya, yang berisi vitreus humor yang berperan penting dalam proses untuk menjaga kekenyalan daripada bola mata. Nah, kemudian struktur apa lagi yang bisa kita identifikasi? Kita coba perhatikan. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi kornea. Kornea yang mana? Ini yang merupakan kornea, teman-teman. Ini yang mau kita identifikasi untuk sediaan pertama kita. Nah, kornea merupakan lapisan transparan dan avaskular. Artinya dia tidak punya pembuluh darah, oleh karena itu dia mendapatkan nutrisi dari mana? Ada beberapa komponen, ya. Kemarin kita sudah bahas, salah satunya melalui aqueous humor. Nah, berbicara tentang aqueous humor, ya teman-teman, aku tadi lupa menyinggung bahwa pada kamera okuli anterior dan kamera okuli posterior di kedua wilayah ini diisi oleh aqueous humor, sedangkan di bagian badan vitreus sesuai dengan namanya diisi oleh vitreous humor. Nah, dia transparan dan juga avaskular, menutupi 1/6 bagian anterior bola mata. Ini merupakan 1/6 ya. Sedangkan temennya si kornea yaitu sklera itu 5/6. Ini 5/6 daripada bola mata di bagian belakangnya. Nah, terdiri dari 5 lapisan berbeda. Lapisan paling luar itu adalah lapisan epitel kornea. Nah, epitel kornea ini tersusun atas apa? Epitel berlapis gepeng tanpa keratin. Nah, ini adalah bagian yang kita sebut sebagai epitel kornea. Di bawah epitel kornea kita menemukan ada sebuah membran yang tipis yang dikatakan sebagai membran Bowman yang tersusun atas serat-serat kolagen dan merupakan wilayah paling luas. Berikutnya adalah stroma. Nah, ini stroma daripada kornea yang merupakan wilayah yang paling tebal, tampak samar karena ada lamel-lamel dari serat kolagen, sel fibroblast, dan juga fibrosit. Kalau di atas ada membran Bowman, di bawah ada membran Descemet, dan yang terakhir yang kita dapat identifikasi, paling bawah ada endotel kornea yang merupakan lapisan yang terdiri dari epitel selapis gepeng kuboid. Nah, bedakan. Ini yang di atas, epitel kornea, tersusun atas epitel berlapis gepeng tanpa keratin. Sedangkan yang di bawah dia bukan epitel gepeng, akan tetapi merupakan epitel kuboid ya. Bisa berupa epitel selapis gepeng, bisa juga berupa epitel kuboid rendah. Aku ulangi, epitel kornea disusun oleh epitel berlapis gepeng tanpa keratin, sedangkan endotel tersusun atas epitel selapis gepeng kuboid ataupun ataupun epitel kuboid rendah. Nah, yang harus kita perhatikan bahwa pada bagian posterior, pada bagian endotel kornea, ini berperan dalam menjaga transparansi ataupun menjaga kejernihan daripada kornea. Kenapa demikian? Karena dia memiliki pompa Na, natrium, sehingga apabila stroma yang di atas ini kelebihan air dapat dipompa keluar bersama dengan natrium, sehingga mempertahankan stroma ini tetap sedikit dehidrasi, supaya apa? Kornea punya kualitas refraksi yang baik. Nah, ini gambaran kornea, ya ini adalah gambaran apa? Epitel kornea, ya terdiri atas epitel berlapis gepeng tanpa keratin, kemudian di bawahnya itu adalah ada membrana Bowman. Ya, kemudian ada stroma kornea, ya ini sama-sama tersusun atas lapisan ataupun serat-serat kolagen. Kemudian ada membrana Descemet, dan yang paling bawah ini dapat kita identifikasi, itu merupakan bagian endotel kornea yang dapat tersusun atas epitel selapis gepeng ataupun epitel kuboid rendah dengan peranannya untuk menjaga kualitas refraksi dari kornea. Kemudian sesudah kita membahas kornea, berikutnya kita akan membahas struktur daripada sklera dan koroid. Yang mana yang merupakan bagian sklera dan koroid?
Nah, tadi ini adalah kornea yang kita bahas ya di bagian luar. Kemudian ini adalah skleranya ya, ini sklera. Kemudian dalam sklera ada koroid. Nah, bagaimana membedakan antara sklera dan koroid? Kita akan coba identifikasi bersama. Nah, sklera itu merupakan lapisan opak yang mengandung pembuluh darah. Nah, sehingga apa? Dia menutupi wilayah sekitar 5/6 bagian daripada bola mata. Nah, sklera ini yang ditunjukkan oleh struktur ini, dia tersusun atas apa? Serat kolagen yang bersilangan dengan sedikit serat elastin. Kemudian setelah sklera, kita dapat mengidentifikasi ada struktur koroid, di mana struktur koroid ini merupakan struktur yang berwarna gelap. Kenapa? Karena dia merupakan lapisan berpigmen yang kaya pembuluh darah berada di wilayah 2/3 posterior daripada mata. Ini wilayah koroid ini di 2/3 ya, jadi dia tidak sampai ke bagian depan secara keseluruhan, tapi dia hanya 2/3 ya, ini 2/3 daripada keseluruhan bola mata. Nah, yang harus kita perhatikan bahwa pada koroid kita dapat menemukan perbatasan yang sangat jelas dengan lapisan retina, yaitu ada yang dikatakan sebagai membrane of Bruch ya. Ada membrane of Bruch yang merupakan perbatasan antara koroid dengan retina. Gambaran lain di sklera. Sklera tersusun atas serat kolagen yang bersilangan dengan sedikit serat elastin. Kemudian ada koroid. Koroid sebenarnya ada 3 bagian, akan tetapi kita tidak dapat identifikasi dengan gambaran yang ada di bawah mikroskop cahaya. Nah, dia akan berdekatan dengan struktur retina. Nah, sebelum kita membahas struktur retina, kita akan mengidentifikasi bagaimana susunan histologis daripada badan siliaris. Di mana badan siliaris berada, Fit? Ini yang merupakan struktur dari badan siliaris ya, yang berbentuk seperti segitiga. Ini adalah badan siliaris yang akan kita identifikasi pada kesempatan kali ini. Nah, badan siliaris itu merupakan struktur yang sangat khas. Apa yang terjadi pada badan siliaris? Nah, kita coba identifikasi. Pada badan siliaris kita menemukan beberapa struktur penting seperti trabekula, ini ada yang trabekula, dan juga ruang-ruang kosong di dalamnya ini kita katakan sebagai trabekula fontana. Ini berperan dalam apa? Drainase ataupun pengeluaran daripada humor aqueous yang nanti akan aku ceritakan mekanismenya. Nah, kemudian yang kedua kita bisa menemukan apa? Kita bisa menemukan canalis clamp. Nah, ini canalis clamp umumnya dibatasi ataupun ditutupi oleh epitel selapis gepeng. Nah, selain canalis clamp kita menemukan apa? CB atau ciliary body ataupun musculus ciliaris. Nah, musculus ciliaris ini ada 3 bagian, ada lapis sirkuler, lapis transversus, dan juga lapis oblik. Akan tetapi kita tidak mengidentifikasi perbedaannya. Nah, yang mau aku highlight itu apa sih? Nah, ketika bagian daripada musculus ciliaris ini berkontraksi, apa yang akan terjadi sih? Nah, kita akan coba lihat strukturnya pada gambar sebelumnya. Nah, kalau misalkan ini berkontraksi, tentunya dia akan menarik, ya, akan menarik ketika musculus ciliaris itu berkontraksi, dampaknya apa sih kalau dia berkontraksi? Ligamentum suspensoriumnya ataupun zona lazini-nya akan mengalami relaksasi. Itu mekanisme yang terjadi berkebalikan, ya. Di ketika corpus ciliaris berkontraksi, zona lazini ataupun ligamentum suspensorium itu menjadi rileks. Kalau rileks pastinya apa? Lensa akan berada pada kondisi normalnya, yaitu lensa akan mencembung. Dan ini berperan penting dalam proses untuk mengakomodasi bola mata. Sedangkan apabila badan siliarisnya mengalami relaksasi, dampaknya apa? Zonula zinii akan tertarik. Ketika zonula zinii tertarik, dampaknya akan berubah, lensa menjadi lebih cekung. Ketika lensa cekung, itu kita gunakan pada bola mata yang beristirahat. Nah, sehingga itulah yang menjadi mekanisme yang terjadi ketika bola mata berakomodasi. Jadi kalau misalnya bola mata berakomodasi, artinya lensa menjadi lebih cembung. Kenapa bisa menjadi lebih cembung? Karena badan siliar ataupun musculus ciliarisnya mengalami kontraksi sehingga ligamentum suspensoriumnya menjadi rileks. Nah, selain itu kita juga akan membahas bagaimana mekanisme dari pengeluaran ataupun drainase humor aqueous. Nah, kalau misalkan musculus ciliaris yang ada pada badan siliar itu mengalami kontraksi, tentu tadi sudah aku sampaikan mata akan menjadi lebih cembung. Kalau mata lebih cembung, logikanya pasti ruangannya akan lebih kecil. Ruangannya tidak akan sebesar itu. Kalau cekung, mungkin andai kata cekung ya teman-teman ya, ruangannya akan lebih banyak. Akan tetapi ketika dia berkembang menjadi bola mata yang cembung, apa yang terjadi? Ruangannya akan lebih kecil. Ketika ruangan kecil, aqueous humor yang ada di bagian ruang posterior daripada mata itu akan mengalami penekanan sehingga mengalir ke anterior chamber.
Nah, ketika dia mengalir ke anterior chamber, seperti yang kita ketahui bahwa dia tekanannya meningkat, dia akan mencari sudut yang lemah. Sudut yang lemah di sini yaitu tepi. Nah, nanti di tepi, dia akan masuk ke struktur yang tadi kita bahas, yaitu akan masuk ke trabekula. Akan masuk ke trabekula pada gambar yang ini. Sebentar, kita coba lihat untuk trabekulanya. Nah, dia nanti dari ruang anterior ini akan masuk ke trabecula fontana. Kemudian sesudah trabecula fontana dia akan dialirkan ke canalis clamp. Kemudian sesudah dialirkan ke canalis clamp dia akan keluar melalui vena episclera. Jadi demikian mekanisme yang terjadi ketika kita ingin mengalirkan aqueous humor. Dampaknya apa? Apabila nanti terjadi sumbatan ataupun terjadi gangguan pada alur drainase dapat menyebabkan penyakit yang kita kenal sebagai glaukoma. Nah, ini adalah badan siliaris yang kembali kita identifikasi bersama, di mana dia punya penjuluran berupa prosesus siliaris. Kemudian kalau prosesus siliaris kita perbesar, dia punya dua bagian. Sisi luar yang merupakan sisi luarnya, sisi luar berarti adalah sisi yang mengarah keluar ya, ke dunia ya. Ini adalah sisi luar. Nah, sisi luarnya itu merupakan berbentuk seperti kuboid ya, epitel kuboid dan mengandung pigmen, maka dia lebih gelap. Sedangkan sisi dalamnya yang langsung berkaitan dengan aqueous humor itu adalah juga tersusun atas epitel kuboid tapi tanpa pigmen. Nah, kemudian struktur berikutnya yang dapat kita identifikasi adalah iris. Di mana sih letak iris daripada mata? Tadi kita sudah identifikasi, letak iris daripada mata ada di depan sini. Ini adalah gambaran iris ya. Ini iris mata. Nah, kalau kita identifikasi struktur daripada iris, apa yang dapat kita temukan? Yang dapat kita temukan pada iris adalah kita akan mencoba mengidentifikasi struktur muskulus ya. Ada dua muskulus yang dapat kita temukan pada iris, ada MCP, musculus constrictor pupil, dan ada MDP atau musculus dilator pupile. Sesuai namanya, musculus constrictor pupil pasti berperan dalam mengkonstriksikan pupil, artinya matanya menjadi lebih kecil ya, pupilnya menjadi lebih kecil. Dan ini berkaitan dengan otot sirkuler dan berkaitan dengan aktivitas yang bersifat parasimpatis. Ya, ini adalah sphincter pupile atau constrictor pupile, sami mawon ya. Kemudian ada dilator pupile. Dilator pupile artinya perannya untuk apa? Untuk mendilatasi daripada pupil. Ini dikendalikan oleh otot yang bersifat radial dan juga ini berkaitan dengan aktivitas simpatis. Nah, ini sudah terlihat dengan jelas ya pada struktur iris. Nah, kemudian sesudah itu kita akan mengidentifikasi lensa mata. Ya, ini lensa mata, kalau teman-teman perhatikan dan kita zoom lagi, itu ada struktur yang bagian depan ini ya. Ini merupakan lensa mata. Nah, lensa mata ini punya struktur yang khas. Ada lapisan kapsul. Ini kapsul yang paling luar ya teman-teman. Ini kapsul. Kemudian di bawahnya ada epitel subkapsul dan yang paling dalamnya adalah serat-serat lensa. Ini struktur yang khas. Biasa epitel kita temukan ada pada bagian permukaan, ya. Akan tetapi sayangnya di sini epitel tidak kita temukan pada wilayah permukaan. Akan tetapi epitel di sini kita temukan dibungkus oleh kapsul lensa di bagian luar. Kemudian ada epitel subkapsulnya. Ada epitel, maaf, ada ya epitel subkapsul yang merupakan epitel selapis kuboid. Ini jelas ya, kuboid selapis. Kemudian di dalamnya ada stroma. Stroma yang sitoplasma sudah berubah diisi oleh protein kristalin yang berperan dalam kejernihan lensa mata. Nah, struktur berikutnya akan kita identifikasi adalah retina. Nah, retina itu di bagian mana sih? Retina itu ada di bagian belakang daripada mata. Ini adalah retina ya. Nah, retina itu terdiri dari 10 lapisan yang berbeda. Lapisan pertama daripada retina itu adalah lapisan pigmen retina. Nah, bagaimana mengidentifikasi lapisan luar dan dalam? Ingat, kalau dia ada wilayah yang berpigmen, dia pasti merupakan koroid. Dan koroid kita tahu dia berpigmen, maka ini pasti merupakan wilayah luar. Nah, ini sesudah koroid, tadi ada membran of Bruch, ya, sesudah membran Bruch kita ketemu struktur retina. Nah, yang paling luar ini adalah epitel berpigmen, dia maka tampak hitam. Epitel berpigmen daripada retina. Kemudian sesudah itu ada lapisan fotoreseptor. Kita ingat fotoreseptor itu terdiri dari apa? Sel batang dan sel kerucut, akan tetapi hanya sitoplasmanya saja. Kemudian di huruf C, ini adalah membran limitan luar. Ini yang dikatakan sebagai membran limitan luar, dia merupakan perbatasan antara sitoplasma sel mular dengan sitoplasma dari sel batang dan sel kerucut. Kemudian yang berbentuknya warna sangat hitam sekali di sini teman-teman, ini adalah inti sel luar ya, karena ini merupakan luar ya, ini luar. Nanti ini baru inti sel dalam. Inti sel luar isinya apa? Inti sel daripada
fotoreseptor, yaitu apa? Batang dan kerucut. Harus spesifik ya, inti sel. Karena kalau dikatakan sitoplasma, kita temukannya di lapisan fotoreseptor. Kemudian lapisan yang kelima adalah lapisan plexiform luar. Nah, plexiform luar itu merupakan lapisan antara apa? Sinaps antara akson sel-sel fotoreseptor yang ada di dia tadi dengan daripada sel-sel yang ada di struktur berikutnya. Itu ada struktur apa sih? Ada sel bipolar dan juga horizontal beserta dengan amakrin. Jadi, kalau teman-teman boleh logikakan, di lapisan yang D itu dia ada intinya nih teman-teman ya. Di lapisan D itu ada inti sel batang dan kerucut. Di bagian E itu nanti adalah merupakan akson daripada sel batang dan juga sel kerucut, yang mana nanti akan bertemu dengan dendrit daripada sel-sel lain. Seperti apa tadi? Seperti sel bipolar, horizontal, dan juga amakrin, yang mana nanti kita temukan intinya itu pada struktur yang diberi huruf F, yaitu lapisan inti dalam. Aku ulangi nih teman-teman tuh sebenarnya nggak perlu ngafalin banget, tapi kita bisa logikakan. Di D itu ada inti daripada apa? Ada inti daripada fotoreseptor, ada batang dan kerucut. Kemudian dia punya dendrit. Nah, dendritnya pasti di wilayah berikutnya, itu di wilayah E. Dendritnya dia akan bertemu dengan akson daripada sel. Jadi ada bipolar, amakrin, dan juga horizontal di wilayah yang diberikan huruf F. Nah, sehingga kita bisa menebak nih di wilayah yang diberi huruf yaitu lapisan plexiform dalam, itu pasti merupakan wilayah akson daripada sel-sel bipolar dengan sel berikutnya, yaitu di wilayah H ini adalah ganglion ya. Lapisan sel-sel ganglion. Berarti di G ini pertemuan antara si yang ada di H ganglion beserta dengan bipolar amakrin horizontal dari huruf F. Nah, di H, lapisan sel ganglion, isinya adalah inti daripada sel ganglion. Kemudian di I ada lapisan serat-serat dalam, tentu itu merupakan bagian daripada dendrit daripada ganglion yang nanti akan menyatu menjadi papil nervus opticus, dilanjutkan dengan J, yang merupakan membran limitan dalam. Yaitu ya, jadi teman-teman tinggal logikakan saja bahwa ini hanya sambung menyambung antar struktur. Itu juga sama, ini bagian luarnya, ini epitel berpigmennya, kemudian ini adalah lapisan fotoreseptornya, ini yang bagian yang kecil ini adalah lapisan membran limitan luar, ini inti luar, isinya adalah inti daripada sel fotoreseptor, kemudian ini ada struktur plexiform luar, ya, kemudian ini ada struktur inti dalam, ya, inti dalam itu diisi oleh inti dari bisa sel bipolar, amakrin, horizontal, kemudian ada apa lagi? Ada plexiform dalam, ya ini bersambungan nanti dengan sel lapisan ganglion berikutnya, ini lapisan sel ganglion, kemudian lapisan serat saraf, dan yang paling dalam ini adalah lapisan limitan dalam. Nah, ini aku sampaikan beberapa gambar ya, ini yang dapat teman-teman perhatikan untuk mengidentifikasi. Yang jelas lihat, oh ini koroidnya di sini, ya. Ini yang lebih gelapnya di sini. Ya, ini mungkin terpotong, maka ini pasti wilayah luar, ini pasti wilayah dalam. Harus benar mengidentifikasinya. Begitu juga dengan yang ini, ya. Ini kita dapat melihat strukturnya dengan jelas, ya. Kemudian seperti yang tadi aku sampaikan kepada teman-teman bahwa ada wilayah yang dikatakan sebagai bintik buta. Nah, bintik buta itu merupakan bagian yang ada di belakang mata. Ini terdapat pembuluh darah, arteri, dan vena sentralis beserta dengan serat saraf. Makanya kalau kita lihat seperti ada struktur selubung-selubung lemak di dalamnya. Ya, nanti ini akan berperan akan meneruskan ya impuls yang kita terima dari tadi retina. Kemudian ini adalah fovea centralis yang merupakan wilayah penglihatan yang paling peka. Keseluruhannya kita katakan sebagai makula, makula lutea, sedangkan bagian tengahnya kita sebut sebagai fovea centralis. Nah, yang harus kita perhatikan, fovea centralis ini teman-teman, dia membentuk seperti struktur dan merupakan pusat penglihatan paling peka. Areanya memang lebih tipis dan juga terdiri dari sel-sel fotoreseptor, yaitu sel kerucut, yang merupakan sel peka cahaya. Berikutnya kita masuk ke struktur aksesorisnya, ada palpebra. Kita akan mengidentifikasi beberapa struktur, tapi mungkin mudahnya di sini. Kita mengidentifikasi struktur yang pertama kulit. Nah, ini sebenarnya banyak nih teman-teman bisa Z small diidentifikasi, cuman kata dokter Ria, kita tidak perlu mengidentifikasi sampai struktur sedalam itu ya. Kecuali teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan biomedik untuk peminatan histologi, nah mungkin boleh belajar sampai sedalam itu, tapi untuk S1 belum perlu ya. Ini kita akan mengidentifikasi yang pertama struktur apa sih? Yang kita identifikasi adalah kulit ya. Ada kelenjar sebasea. Ini kelenjar sebasea ya dapat kita lihat ya, yang ada di dekat dengan folikel rambut. Kemudian ada kelenjar keringat. Kelenjar keringatnya ini kelenjar keringat, ini kelenjar sebasea, ini ada folikel rambut ya. Folikel rambut, folikel rambut, folikel rambut. Ini kelenjar keringat, ini ada sel adiposa. Ini kita bedakan ya, epitelnya jelas. Ini dia epitel kuboid pada kelenjar keringat terlihat sangat tebal, sedangkan kalau adiposa ini sekedar lemak-lemak saja.
Kemudian sesudah kita mengidentifikasi struktur tersebut, kita melihat bulu mata. Ini bulu mata ya, bagian yang paling panjang. Kemudian ada musculus orbicularis oculi, ini merupakan musculus orbicularis oculi. Ini semua orbicularis oculi, dan di bagian dalamnya kita dapat menemukan adanya kelenjar tarsal ataupun kelenjar meibom, yang merupakan jenis kelenjar holokrin yang membentuk gambaran untayan mutiara. Ini kelenjar meibom ini sangat penting nih teman-teman dalam proses produksi dari air mata ya. Dalam proses air mata dia akan memproduksi lemaknya. Nah, kemudian kita juga dapat melihat ada konjungtiva palpebra. Konjungtiva palpebra itu di bagian dalam. Ini kalau misalnya teman-teman bisa bayangkan gambaran daripada mata, palpebra ini kan gini ya, ini palpebra ya. Ini yang dikatakan ini palpebra. Ini adalah bagian luarnya ya teman-teman ya. Bagian luar, kemudian ini bagian yang mengalami pelipatan nih. Jadi bayangkan ini sudah ada bulu matanya di sini, kemudian dia mengalami pelipatan ke dalam. Kan pelipatan dong logikanya, karena ini adalah mata kita ya. Pelipatan ke dalam, maka ini merupakan konjungtiva palpebra. Ini bagian pelipatan ke dalamnya. Ulangi, ini adalah beberapa struktur yang dapat kita identifikasi, yaitu ada kulit dengan kelenjar sebaseanya, ya. Kemudian kita menemukan ada folikel-folikel rambut, dan juga ada kelenjar-kelenjar keringat. Selain itu kita menemukan musculus orbicularis oculi, kelenjar meibom, dan juga ada konjungtiva palpebra. Begitu juga dengan gambar di sini. Ini konjungtiva palpebra, meibom, orbicularis oculi. Kemudian ini yang warnanya ini adalah dia adalah folikel rambut. Ini yang ini adiposa. Ini dia adalah kelenjar keringat. Kalau dekat ini adalah folikel rambut ya, berarti dekat itu adalah kelenjar sebasea. Nah, ini adalah konjungtiva palpebra, ini meibom. Oke. Berikutnya, struktur aksesoris terakhir yang akan kita pelajari adalah kelenjar lacrimalis. Nah, kelenjar lacrimalis ini merupakan kelenjar yang mirip dengan kelenjar parotis ya. Dia tipenya serous atau cair yang harus kita identifikasi pars terminalis dan ductus excretorius ataupun saluran keluar. Yang saluran keluar itu yang berwarna lebih merah ya. Ini ductus excretorius yang terdiri dari epitel selapis, selapis gepeng, epitel selapis ataupun epitel berlapis kuboid, bisa selapis ataupun berlapis. Ini merupakan ductus excretoriusnya, sedangkan yang warnanya lebih pucat itu adalah pars terminalisnya. Kalau aku ajak teman-teman boleh berlogika, untuk ductus excretorius itu kan dia berarti kan dia lebih keluar ya posisinya teman-teman. Ketika dia lebih keluar, kenapa dia lebih gelap? Karena dia juga berinteraksi dengan cairan-cairan lainnya sehingga warnanya lebih gelap. Akan tetapi memang itu tidak ada dasar saintifiknya, akan tapi itu untuk mempermudah saja. Berikutnya kita masuk ke histologi pengecapan. Ada 4 jenis papila pada lidah. Yang pertama ada papila filiformis yang berbentuk seperti duri. Kemudian ada papila circumvallata, yaitu papila yang berbentuknya seperti menonjol. Ya, demikian. Ini kita temukan pada sulcus terminalis pada lidah. Kemudian kita juga dapat menemukan ada papila fungiformis yang berbentuk seperti fungi atau jamur, dan ada papila foliata yang berbentuk seperti daun. Akan tetapi papila foliata ini tidak kita temukan pada manusia. Kenapa? Itu sudah rudimenter ya. Ditemukannya pada kelinci. Nah, kemudian kita melihat bahwa pada organ pengecap ada satu struktur yang khas, yaitu taste bud ataupun organ pengecap, ya, kuncup kecap. Ini persepsi rasa dan terletak pada papil lidah. Sehingga kalau ini papila, dia hanya terdapat pada 2 jenis papila, yaitu papila fungiformis dan juga papila circumvallata, dia terletak di wilayah lateralnya. Kita menemukan ini taste budnya di sini, ya. Sedangkan kalau misalkan papila filiformis dia tidak memiliki struktur taste bud dan dia ada lapisan keratinnya, dia sehingga berperan seperti lebih ke arah menjadi pelindung. Begitu juga dengan fungiformis, dia ada di bagian lateralnya. Bentuknya bulat ataupun oval, warnanya lebih pucat daripada sel epitel di sekitarnya, terdiri dua jenis, yaitu ada sel neuroepitel atau sel pengecap dan juga sel penyokong. Bedanya bagaimana? Sel neuroepitel itu lebih langsing seperti selendang ya, dengan inti gepeng, kromatin padat, sedangkan kalau sel penyokong dia lebih gendut. Mana nih? Ini yang lebih gendut pasti sel penyokong. Ini penyokong. Ini yang lebih seperti selendang, itu dia adalah sel neuroepitel ya. Neuroepitel yang dapat kita identifikasi. Nah, yang khas juga kan nanti logikanya makanan itu akan datang dari sisi sini ya teman-teman. Kenapa dari sisi itu? Karena kan gambarnya demikian. Berarti makanan datang dari sini, dia akan menerimanya dari sisi lateral, dari sisi kepalanya. Ketika nanti akan diterima oleh aksonnya ya. Akan diterima oleh juluran dendritnya. Ya, ini nanti kita lihat, kita perhatikan sel-sel neuroepitel yang lebih lonjong, lebih langsing ya. Ini ada aksonnya, ada juluran dendritnya ya. Kemudian dari juluran dendritnya kemudian nanti akan mengarah ke sini, akan masuk, dia nanti akan bergabung
bentuk cabang akson sehingga bisa dipersepsikan sebagai rasa. Demikian untuk bagian daripada histologi pengecapan. Berikutnya, kita akan mengidentifikasi struktur dari pendengaran, yaitu telinga, yang merupakan struktur yang mengatur pendengaran dan juga struktur yang mengatur keseimbangan pada tubuh. Di mana telinga memiliki tiga struktur anatomis, ada telinga luar, ya, telinga luar, kemudian ada telinga tengah, dan ada struktur telinga dalam. Nah, pada struktur histologisnya, ini merupakan struktur yang rumit dan halus serta mengandung bagian tulang dan juga bagian membran sebagai organ pendengaran dan juga organ keseimbangan. Nah, aku rasa aku tidak perlu untuk menjelaskan secara spesifik bagaimana anatomisnya, karena itu sudah dibahas pada kuliah untuk anatomi. Nah, yang harus kita identifikasi yang pertama itu merupakan sediaan daun telinga, yaitu auricula ataupun pinna. Nah, ini adalah daun telinga, auricula atau pinna. Dia merupakan permukaan luar yang ditutupi oleh kulit tipis, terdiri dari folikel rambut, kelenjar sebasea, dan juga kelenjar serumen. Karena dia memiliki struktur seperti kulit, pasti memiliki karena dia merupakan kulit ya, kulit tipis ya, sebenarnya kulit tipis yang kita temukan pada telinga pasti memiliki struktur-struktur yang seperti kita temukan pada kulit ya. Kemudian subkutisnya juga mengandung otot lurik sebenarnya, akan tetapi sudah rudimenter pada manusia. Nah, kalau misalkan teman-teman ternyata masih memiliki kemampuan untuk dapat menggerakkan kuping sendiri, ya, artinya teman-teman masih memiliki otot lurik ini, dan artinya teman-teman belum rudimenter untuk subkutisnya. Dan kita menemukan adalah tulang rawan elastis yang fungsinya untuk menangkap gelombang suara. Secara superficial yang akan aku jelaskan bahwa telinga itu terdiri dari dua bagian. Ya, untuk telinga tadi telinga luar kita sudah identifikasi bersama, itu terdiri dari ada daun telinga, auricula atau pinna, tadi kita sudah identifikasi struktur histologisnya, kemudian ada liang telinga ataupun meatus acousticus externus, dan juga ada gendang telinga yaitu membrana tympanica yang diidentifikasi pada kuliah dan tidak diidentifikasi pada praktikum. Kemudian di wilayah telinga tengah, yaitu sesudah membrana tympanica, kita dapat menemukan ada tuba auditorius atau tuba nasopharyngeal, beserta dengan tulang-tulang pendengaran, ada malleus, incus, stapes yang terhubung ke struktur daripada telinga dalam, di mana tadi kita sudah identifikasi bahwa telinga dalam punya dua bagian, ada pars membranacea dan juga pars osseosa. Nah, yang harus kita identifikasi bahwa telinga dalam ini punya tiga struktur yang khas ya, punya tiga struktur utama, yaitu ada pertama ada kanalis semisirkularis. Kanalis semisirkularis itu adalah yang tulang ini adalah kanalis semisirkularis. Kemudian ada struktur yang dikatakan sebagai vestibulum di tengah dan ada koklea yaitu rumah siput. Nah, jadi sebenarnya teman-teman strukturnya di bagian luar itu kita menemukan adanya membran tulang, mana yang merupakan membran tulang. Nah, ini adalah boni koklea. Sedangkan di dalamnya itu terdiri daripada, maaf, di bagian ini merupakan bagian daripada tulang, pars osseosa, dan ini bagian dalamnya atau pars membranacea. Mungkin aku akan carikan gambar atau ilustrasi yang lebih jelas. Nah, ini adalah ilustrasi yang lebih jelas di mana dia punya boni labirin atau pars osseosa, dan juga ada pars membranacea. Nah, ini strukturnya. Tadi ada kanalis semisirkularis, ada bagian anterior, posterior, dan lateral, ada koklea ataupun rumah siput, dan kita juga dapat menemukan struktur yang dikatakan sebagai vestibulum. Nah, kemudian yang harus kita identifikasi lagi di sini, kita mungkin langsung akan mengidentifikasi struktur daripada organ ataupun bagian daripada telinga yang berperan dalam proses pendengaran dan juga keseimbangan. Tetapi sebelumnya kita review sedikit berkaitan dengan struktur-struktur yang tadi aku sampaikan. Yang pertama vestibulum. Nah, ini merupakan bagian vestibulum, bagian tengah daripada labirin tulang yang merupakan muara ke tiga kanalis semisirkularis tulang di atasnya. Dia berhubungan dengan struktur yang kita katakan sebagai tingkap oval dan juga koklea tulang. Ini koklea dan ini adalah tingkap oval ya, oval round. Ini nanti akan ada di wilayah sini. Nah, kemudian ada juga tingkap bundar. Nah, tingkap bundar itu merupakan struktur yang ada di bagian sini juga. Jadi antara tingkap oval atau fenestra ovale dan juga fenestra rotundum itu ada di wilayah yang berdekatan dengan tulang-tulang pendengaran pada telinga tengah.
Nah, kemudian selain vestibulum ada kanalis semisirkularis, yaitu 3 buah tulang, ada bagian anterior, posterior, dan juga lateral. Nah, ini ada pelebarannya di tengah yang kita sebut sebagai ampula, ya, dan nanti akan menjadi muara masuk ke vestibulum. Nah, yang mana sih yang merupakan ampula? Nah, nanti kita akan identifikasi pada slide-slide berikutnya. Kemudian terakhir ada koklea. Koklea itu bagian yang mana sih? Koklea itu bagian yang ini, yang berbentuk rumah siput. Nah, dia tabung berpilin, kerucut 2/3/4 putaran, jadi 2/3/4 putaran, kan ada 1, 2, ini nggak sampai 1 putaran penuh ya, jadi 2/3/4 putaran, dengan modiolus sebagai sumbu tengahnya. Nah, kemudian labirin, kalau tadi kita bahas mengenai labirin tulang, ya, labirin tulang itu terdiri atas vestibulum, kanalis semisirkularis, dan juga koklea. Di dalam labirin tulang itu kita temukan ada struktur yang kita katakan sebagai labirin membranacea. Strukturnya mirip, ya, ada kanalis semisirkularis, tapi dia punyanya membran. Kemudian juga ditemukan berbagai struktur-struktur lainnya akan kita identifikasi lebih mudah pada gambaran histologisnya saja. Dan yang harus kita perhatikan bahwa pada labirin membranacea, disinilah kita temukan badan akhir saraf sensorik. Ada organ korti ataupun koklea yang berperan penting dalam proses pendengaran, dan juga ada crista ampularis, kanalis semisirkularis, dan juga macula, utriculi, dan saculi yang berperan penting dalam proses keseimbangan. Nah, bagaimana sih? Nah, ini yang pertama kita lihat gambaran secara kasarnya bahwa pada gerakan yang bersifat horizontal ataupun vertikal itu kita akan menggunakan struktur ada sacculus dan juga utriculus. Sacculus itu merupakan struktur yang berperan untuk gerakan yang bersifat horizontal, kiri kanan. Sedangkan utriculus itu yang bersifat vertikal, atas bawah. Nah, sedangkan struktur lainnya untuk mendeteksi ataupun berperan dalam keseimbangan yang bersifat rotasional ketika teman-teman naik roller coaster diputar-putar, itu adalah kita temukan pada ampula, ya, ampula kanalis semisirkularis. Nah, itu yang membedakan ya. Jadi untuk keseimbangan ada 3, sacculus, utriculus, dan juga ampula kanalis semisirkularis seperti yang tadi disampaikan di sini. Ya, ampula atau di crista ampularis kanalis semisirkularis. Sedangkan untuk organ korti, dia merupakan organ yang berperan pada pendengaran. Ini bagian boni dan membranos. Nah, yang pertama kita akan identifikasi struktur yang berperan dalam proses pendengaran terlebih dahulu. Nah, yang berperan dalam proses pendengaran itu adalah koklea yang merupakan saluran 2/3/4 ya. Dan kita dapat mengidentifikasi ada beberapa struktur pada gambar ini. Nah, kita akan coba identifikasi pada gambar berikut. Yang pertama kita akan mengidentifikasi struktur yang dinamakan sebagai modiolus. Modiolus ini yang bagian tengah merupakan aksis, ya, aksis daripada koklea. Nah, kemudian sesudah modiolus, kita dapat mengidentifikasi struktur-struktur saraf-saraf yang kita temukan. Ini adalah struktur yang dikatakan sebagai ganglion nervus acousticus, ya, ganglion nervus yang ke-8. Nah, koklea yang berputar-putar seperti rumah siput ini ada bagian yang tadi koklea tulang dan juga ada bagian koklea membran. Ini yang tulangnya yang bagian luar, ini yang bagian membran di dalamnya. Nah, kita akan mengidentifikasi struktur yang ada di bagian di dalamnya. Ya, ini kalau kita identifikasi bersama teman-teman, mungkin strukturnya akan lebih jelas kalau ada gambaran lain. Oke, nampaknya tidak ada gambaran lain, maka kita akan gunakan gambaran ini. Nah, yang pertama kita dapat melihat ada 3 struktur yang saling berbarengan ini. Ya, ini yang bagian atas, ya, mungkin aku notate aja ya untuk mempermudah. Yang bagian atas ini merupakan bagian daripada tulang, yaitu adalah skala vestibularis. Ini skala vestibularis, sedangkan yang terdapat di bagian tengah, ini adalah skala media, ataupun ductus cochlearis. Aku ulangi, ini adalah skala vestibularis, ini skala media atau ductus cochlearis, dan yang paling bawah adalah skala tympanica. Nah, kemudian kita dapat mengidentifikasi struktur yang membatasi antara skala vestibularis dengan skala media ataupun ductus cochlearis. Ini adalah membran Reisner. Ini membran Reisner, ya. Ini membran Reisner, membran Reisner, membran Reisner, membran Reisner, membran Reisner, dan ini juga membran Reisner. Membedakan yang vestibularis dengan yang ductus cochlearis. Nah, sedangkan ductus cochlearis dengan yang di bawahnya, yaitu, ini adalah ductus vestibularis, ini ductus cochlearis, sedangkan yang di bawahnya adalah skala timpani. Ya, untuk skala timpani dibatasi antara ductus cochlearis dengan skala timpani oleh membran yang dikatakan sebagai membran basilar. Ini
Ini membran basilar, ini membran basilar. Ya, ini juga membran basilar. Ini juga membran basilar. Ini aku ulangi, ini skala vestibularis, skala media atau ductus cochlearis, dan ini adalah skala tympanica. Nah, ini dipisahkan, ini ada membran Reisner, ini adalah membran basilar. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi, tadi di sini tengah-tengah itu adalah modiolus, ya, ini ada ganglion spiralis. Ganglion nervus ke-8 atau ganglion nervus acousticus. Nah, yang khas kita dapat temukan bahwa baik pada skala vestibular maupun skala tympanica itu diisi oleh cairan perilim karena merupakan bagian daripada tulang, ya. Diisi oleh cairan perilim, sedangkan pada bagian skala media atau ductus cochlearis diisi oleh cairan endolimf. Nah, yang khas pada cairan endolimf ini dihasilkan oleh stria vascularis. Ini merupakan struktur stria vascularis. Ini stria vascularisnya yang dia akan menghasilkan cairan endolimf. Selain itu kita juga dapat mengidentifikasi ada struktur yang dikatakan sebagai helikotrema yang merupakan penyatuan antara skala vestibuler dan juga skala tympanica. Jadi ini yang di atas nih seperti terlihat menyatu itu adalah helikotrema. Nah, ini tadi skala vestibuli, skala media atau ductus cochlearis, skala tympanica. Ini membran basilar, ini dikatakan sebagai membran Reisner atau juga bisa disebut sebagai vestibular membran, ya. Kemudian kita juga dapat menemukan ini ada stria vascularis yang memproduksi endolimf pada skala media, sedangkan ini adalah dia diisi oleh perilimf, ya. Ini diisi oleh perilimf. Kemudian struktur lain yang dapat kita identifikasi di sini ada ligamentum spiralis, ya. Ini ligamentum spiralis. Yang khas yang dapat kita temukan bahwa ternyata di skala media itu ada organ yang berperan dalam proses pendengaran, yaitu organ korti pada koklea. Di mana organ korti punya kekhasan, yaitu yang utamanya dia punya sel rambut, ya, yang nanti dia akan mentransmisikan suara, ya. Dia akan mengubah impuls suara, kemudian nanti akan dapat diproses oleh otak. Ini adalah gambaran helikotrema yang kita temukan di bagian atas. Kemudian kita akan coba identifikasi pada gambar berikutnya. Nah, tadi yang aku sampaikan bahwa di sini kita dapat menemukan adanya ligamentum spiralis. Ini ligamentum spiralis, ini adalah stria vascularis. Kemudian ini adalah skala vestibulis, skala tympanica, ductus cochlearis ataupun skala media. Ini adalah membran yang dikatakan sebagai membran Reisner ataupun vestibular membran, dan juga ini yang dikatakan sebagai membran basiliar. Ini ada organ korti, di mana organ korti kalau kita perhatikan strukturnya khas, di mana dia punya sebuah membran yang dikatakan sebagai membran tektorial. Membran tektorial ini nanti dia dapat bergerak, bisa naik turun, ya, sesuai dengan nanti pergerakan daripada sel-sel rambut yang ada. Dan ini organ membrana tektorial itu dihasilkan oleh sel interdentata yang ditunjukkan, ya, yang aku tunjukkan pada gambar di sini. Kemudian struktur apa lagi yang bisa kita identifikasi dari gambar sini? Oke, kemudian ini adalah sel-sel ganglion, ya, ganglion nervus ke-8. Kita berikutnya akan coba, ini adalah gambaran lebih besarnya. Kita akan coba mengidentifikasi struktur yang ada pada gambar ini. Nah, tadi kalau kita perbesar, ini merupakan organ korti yang terdapat pada skala media. Ini adalah sel interdentata yang menghasilkan membrana tektorial. Yang harus kita perhatikan, teman-teman, yang harus kita perhatikan di sini, kita akan mengidentifikasi struktur-struktur yang terdapat pada organ korti. Nah, kita pertama akan mengidentifikasi struktur yang dikatakan sebagai sel rambut. Nah, ini adalah sel rambut, ini juga merupakan sel rambut. Bedanya bagaimana? Ini kalau misalkan teman-teman dia letaknya di sisi yang ada membrana tektorialnya, membrana tektorial kan datang dari sini, ya, dari sebelah kiri. Maka ini merupakan sel rambut dalam, sedangkan ini merupakan sel rambut luar. Sel rambut dalam itu ada 1, sel rambut luar itu ada 3. Kemudian di bawah sel rambut itu kita menemukan ada falanks. Ini falanks dalam, ini falanks luar. Kemudian ini adalah sel tiang. Ini sel tiang dalam, ini sel tiang luar. Nah, wilayah yang ada di sini dipisahkan antara sel tiang dalam dengan sel tiang luar itu merupakan terowongan korti. Sedangkan wilayah yang terdapat antara sel tiang luar sampai dengan sel rambut ini dikatakan sebagai terowongan luar, ya,
atau terowongan Nuel. Nah, kemudian di sisi kanan daripada sel rambut yang ada di luar, kita dapat menemukan adanya sel batas. Ya, ini ada sel batas, kemudian kita menemukan ada sel Hansen. Ya, kita temukan ada sel batas, kemudian ditemukan pula sel Hansen. Ini sel batas, ini sel Hansen. Begitu juga yang dalam ini sel batas, kemudian ini adalah sel Hansen. Maaf, di dalam kita tidak menemukan struktur sel Hansen, hanya ada sel batas. Jadi ini bukan merupakan sel Hansen ya. Kemudian struktur lain yang dapat kita identifikasi dari gambar yang ada di sini, bahwa nanti dia akan berlanjut nih teman-teman. Nah, mungkin ini gambaran yang lebih jelasnya ya. Nanti dia akan berlanjut ya menjadi sel yang dikatakan sebagai sel Claudius yang di atas, sedangkan ini adalah sel Buchar. Kalau aku boleh ulang, ini adalah membrana tektorial yang dihasilkan oleh sel interdentata. Berarti ini merupakan ini sisi dalam, ini sisi luar. Ini berarti tiang dalam, ini tiang luar. Ini adalah sel rambut dalam, ini adalah sel rambut luar. Di bawah sel rambut luar ada sel yang kita katakan sebagai sel phalanx, ya, yang kita katakan sebagai sel phalanx. Di bawah sel rambut dalam ada juga sel phalanx dalam. Kemudian kita menemukan ada ini tadi sel tiang dalam, sel tiang luar. Ini merupakan terowongan Corti, sedangkan yang dari sini sampai ke belakang sini merupakan terowongan Nuel ataupun terowongan luar. Kita juga dapat mengidentifikasi ada sel batas di sini, ada sel batas, kemudian di sini ada sel batas juga, ini sel batasnya, dan ini adalah sel Hansen. Jadi ini batas nih, batas tuh yang antara sini nih teman-teman. Ini sel batas, kemudian ini sel Hansen, ya sudah sel Hansen, kemudian ada sel Claudius yang di atas, dan yang di bawah itu adalah sel Buchar. Ya. Demikian gambaran daripada organ Corti. Begitu pula dengan gambaran di sini, ini tektorial membran, ini sel interdentata, berarti kalau ini adalah yang di dalam ya, inner hair cell, ini outer hair cell, ini phalanx dalam, ini phalanx luar. Kemudian kita menemukan ini adalah sel batas, ini sel Hansen, yang di atas ini sel Claudius, yang di bawah nanti di sini adalah sel Buchar. Kemudian ini adalah sel batas yang ada di dalam. Ini terowongan Corti, ini terowongan Nuel, ya, ini limbus spiralis. Kemudian, apalagi yang bisa kita identifikasi? Nah, kemudian kita juga mengidentifikasi ada struktur yang dikatakan sebagai ganglion spiralis. Nah, struktur ganglion spiralis ini bersinaps dengan akson daripada sel-sel rambut, ya. Ini adalah akson sel-sel rambut, kemudian bertemu di ganglion spiralis, kemudian dilanjutkan, dia akan menyatu menjadi nervus ke-8. Nah, tadi itu adalah bagian daripada organ pendengaran, lantas bagaimana dengan organ keseimbangan? Nah, organ keseimbangan itu terdapat pada dua bagian, ada di crista ampularis sama di makula. Crista ampularis ini merupakan struktur yang khas karena dia pentingnya untuk keseimbangan yang bersifat rotasional. Ya, ini adalah crista ampularis untuk keseimbangan rotasional. Ini adalah makula. Ya, makula ada dua jenis, ada sacculus utriculus. Tapi kita tidak dapat membedakan, maka dari itu kita sebut saja sebagai makula. Ini untuk keseimbangan yang linier, baik itu yang horizontal maupun vertikal. Kembali aku ulangi bahwa di bagian ini, di bagian yang tadi aku sampaikan kepada teman-teman, kita akan cari kembali gambarnya. Ini ada sacculus utriculus dan juga dia punya ampula. Ya, ini 3 ampula, kemudian sacculus utriculus. Ini semua berperan dalam keseimbangan. Sacculus untuk yang horizontal, utriculus vertikal, kemudian yang ampula canalis semicircularis yang ada 3 ini, dia merupakan bagian yang berperan dalam keseimbangan rotasional. Nah, kita pertama identifikasi yang crista ampularis terlebih dahulu, ini yang untuk keseimbangan rotasional, ya ini untuk keseimbangan yang linear. Nah, struktur khas yang dapat kita identifikasi bahwa dia memiliki struktur ini yang dikatakan sebagai crista ampularis. Penonjolannya kita katakan sebagai crista ampularis dengan ada sel-sel rambut juga di dalamnya. Dan sel-sel rambut yang dapat mendeteksi perubahan, ya, mendeteksi perubahan daripada posisi tubuh. Nah, ini adalah gambaran daripada hair cell, kemudian nanti kita juga dapat menemukan ada sel-sel penyokong, ya, ataupun supporting cell. Ini adalah sel-sel yang dikatakan sebagai sel rambut, ini sel-sel penyokong, ini yang keseluruhannya dikatakan sebagai crista ampularis, di atasnya dilindungi oleh struktur yang disebut sebagai cupula. Ingat, bacanya cupula, sekalipun tulisannya cupula, jangan dibaca cupula, melainkan bacanya cupula, ya.
Ini gambaran kupula yang ada di atasnya. Nah, kemudian ini digantungkan oleh jaringan ikat perilimfatik ya teman-teman. Ini jaringan ikat ini yang menghubungkan antara ini kan struktur crista ampularis yang merupakan bagian membran dan dengan tulang. Ini bagian tulangnya. Jadi ini ampula bagian tulang, ini ampula bagian membran digantungkan oleh jaringan ikat perilimfatik ya. Digantungkan oleh jaringan ikat perilimfatik. Kemudian struktur-struktur khas lainnya yang dapat teman-teman identifikasi, aku rasa sudah itu saja ya. Pada gambar ini juga sama, ini adalah kupula, ini adalah crista ampularis, ya. Kemudian ini jaringan ikat perilimfatik, ini bagian daripada crista ampularis tulang, ini ampularis bagian membran. Kemudian kita menemukan ada hair cell dan juga ada sel penyokong, ya. Dan ini berperan dalam keseimbangan yang bersifat rotasional. Begitu pula dengan gambar ini ya, ini adalah kupulanya, kemudian ini adalah sel-sel rambut, sedangkan sel-sel penyokongnya dia pasti berada di bagian bawah. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi ini adalah struktur-struktur jaringan perilimfatik ya, yang menggantungkannya ke bagian daripada struktur tulang. Berikutnya, sediaan terakhir yang akan kita identifikasi adalah makula. Nah, makula ini ada dua, ada makula sacculus dan utriculus, cuman kita tidak dapat membedakannya. Nah, makula ini berperan dalam keseimbangan yang bersifat linear, baik itu horizontal ke pergerakan kiri kanan ataupun pergerakan yang vertikal, ya, pergerakan yang atas bawah. Nah, struktur apa saja yang bisa kita identifikasi pada makula? Nah, kita dapat menemukan ada struktur, ini merupakan struktur bagian tulangnya ya teman-teman, kemudian ini struktur bagian membran yang digantungkan oleh jaringan ikat. Nah, ini makula yang dikatakan sebagai makula itu punya dua bagian. Ada yang dikatakan sebagai sacculus dan utriculus seperti aku tadi sampaikan, di mana sacculus itu berupa kantung panjang, sedangkan utriculus berupa kantung pipih ya, dia cenderung lebih bulat. Jadi kalau digambarkan kepada teman-teman bahwa, tapi ini gambaran yang bersifat kasar ya mungkin ya, sacculus itu kantongnya panjang ya, dia makanya pergerakan horizontal karena dia di bagian bawah. Kemudian utriculus dia berupa pipih bulat ya, pipi bulat, maka dia berperan dalam pergerakan yang bersifat vertikal. Nah, ini dapat ditemukan pada makula. Pada makula kita dapat menemukan struktur seperti noktah ya, menonjol. Ini ada makula. Makula ini ada dua sel di dalamnya. Ada sel-sel rambut yang di bagian atas dan yang terbenam di dalam itu adalah sel-sel sustentakular. Dia terbenam dalam sebuah membran yang kita katakan sebagai membran otolitik, di atasnya merupakan membran gelatinosa. Nah, ini membran otolit ini terdiri dari apa? Dia punya bebatuan dari bebatuan dari kalsium karbonat yang disebut sebagai otokoni atau otolit, tapi mungkin kurang terlihat pada struktur ada di sini. Ya, untuk akselerasi linear ini adalah makulanya, ini jaringan ikatnya, ini bagian tulangnya, makula tulang. Kemudian ini ada membran gelatinosa yang merupakan membran otolit, di dalamnya ada otokonia. Hair cell ini ada sel-sel rambut dan juga ada sel-sel penunjang di dalamnya. Baik teman-teman, demikian pembahasan dari berkaitan dengan histologi dari sistem penginderaan. Berikutnya teman-teman juga dapat mengakses ada soal kuis yang sudah aku siapkan, ada sebanyak 15 soal beserta dengan kunci jawabannya yang dapat teman-teman uji ya untuk melatih kemampuan diri. Nah, berikutnya teman-teman nanti apabila teman-teman ada yang ingin didiskusikan kembali, teman-teman dapat menghubungi aku secara personal. Baik, demikian sesi mentoring modul penginderaan untuk praktikum histologi kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman dan dapat menolong teman-teman untuk mempersiapkan diri dalam ujian dan juga memahami berkaitan dengan histologi sistem penginderaan. Berikutnya kita akan bertemu kembali pada mentoring berkaitan dengan patologi anatomi untuk melihat bagaimana gangguan yang terjadi pada sistem penginderaan kita yang berbeda dari histologinya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.